hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, merendahkan diri kami berdoa memohon kepada Tuhan, urapi kami Tuhan dengan minyak yang baru, sertai hamba-Mu, taruhkan perkataan-perkataan atas lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu. Jamah hati kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami dapat mengerti, iman kami bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Alaikum bersama Masia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini tema kita ialah selubung yang disingkapkan. Eksposisi dari 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 18. Suatu tinjauan tekstual, biblika, distribusi konteks dan implikasi teologis selubung yang disingkapkan bagi kita yang percaya pada masa kini. Saudara-saudara, saya harap saudara-saudara membaca 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-18 ini secara lengkap di rumah setelah khotbah ini selesai, karena perikop ini dikategorikan sebagai ucapan-ucapan yang sulit dalam surat Rasul Paulus. Kemudian simaklah khotbah ini sampai selesai supaya saudara-saudara kita tidak gagal paham. Mari kita akan masuk kepada intro teks pembacaan kita. Surat ini itu ditulis oleh Rasul Paulus tentang Israel umatnya sendiri, yang dalam pengetahuan tentang Tuhan dan tujuan terus-menerus berada dalam keadaan terselubung ketika membaca dan memahami hukum Taurat itu. Pertanyaan yang timbul oleh ucapan ini adalah, mengapa terjadi demikian? Bagaimana pikiran mereka menjadi tumpul? Siapa yang menyebabkan hal ini? Apakah yang menyelubungi mereka ketika hukum Taurat itu dibaca? Nah, berangkat dari pertanyaan ini kita akan mengurai menurut teks kita masalah-masalah ini. Kita membaca ayat 6 dan 9. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Teks di ayat 6 dan 9 ini merupakan bagian dari pembacaan kita dari ayat 1 sampai 18, di mana Rasul Paulus membandingkan perjanjian lama dan hasilnya serta dengan perjanjian baru dengan hasilnya. Saudara, yang dimaksudkan oleh pembacaan kita, perbedaan antara hukum tertulis yang mematikan dengan roh yang menghidupkan bukanlah perbedaan antara cara harafiah yang ekstrim dalam penafsiran Alkitab secara bebas, seperti di dalam metode alegoris. Perbedaannya justru adalah antara hukum Taurat sebagai sistem keselamatan yang memerlukan ketaatan yang sempurna dengan Injil sebagai pemberian kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara bisa baca perbandingannya dalam Roma pasal 3 ayat 19-20, pasal 7 ayat 1-14, pasal 8 ayat 1 sampai 11, Galatia 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Nah, mari kita lihat kutipan dari pandangan Paulus dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 12 sampai yang ke-14. Jadi, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik itu untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Menurut Rasul Paulus, hukum Taurat itu membuat manusia sadar akan kekurangan-kekurangan dalam sifat, watak, atau keberadaannya. Karena keadaan itu manusia bertindak demikian. Menurut Rasul Paulus, bahwa hukum Taurat itu menuntun orang pada kesadaran semacam ini. Dan ini merupakan tugas yang mulia. Oleh karena itu Paulus tidak menganggap hukum Taurat, tidak menganggap remeh hukum Taurat itu.
Karena memang tugas dari hukum Taurat itu seperti itu. Saudara-saudara, meremehkan hukum Taurat sama saja dengan kita mengatakan bahwa hukum Taurat itu bukan datang dari Tuhan, sedangkan itu datang dari Tuhan sendiri. Namun perbedaannya adalah itu adalah sebuah perjanjian yang lama yang diberikan oleh Allah kepada umat, kepada bangsa Israel. Nah, sekalipun hukum Taurat adalah penuntun kepada Kristus, saudara-saudara, namun dikatakan bahwa Yudaisme itu merosot dalam bentuk-bentuk sistem imamat yang mematikan. Kita bandingkan dengan Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 26. Mari kita lihat bagaimana Yeremia berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu. Nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut ini yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, tidak menaruh perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan kedegilan hati mereka yang jahat. Mereka memperlihatkan belakang bukan mukanya. Dari sejak nenek moyangmu keluar dari sampai waktu ini aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegakkan tengkuknya berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Saudara-saudara, ini gambaran bagaimana seharusnya hukum yang membawa kehidupan justru membuat mereka semakin lebih jahat karena mereka tidak dapat mentaatinya. Nah, dengan datangnya kasih karunia dan kebenaran melalui Kristus dalam Yohanes 1:17 yang memang sudah dinantikan di zaman perjanjian lama. Kalau sudah membaca Yesaya 37 ayat 1 sampai 14, pasal 47 ayat 1 sampai 12, maka ini kasih karunia yang ditunggu dan kebenaran yang ditunggu oleh mereka itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Kita akan membaca Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini sebabnya apa yang ditunggu, apa yang dinanti oleh mereka para nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu datang melalui Kristus. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan menurut keadaan menurut hukum Taurat. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan oleh Alkitab bahwa melalui Kristus kita dibebaskan dari hukum yang lama itu. Justru kita berada di bawah kasih karunia. Pertanyaan muncul kepada kita, di balik pertentangan ini, apakah maksud dari hukum Taurat itu? Nah, hukum Taurat itu, saudara-saudara, sebelum kasih karunia itu datang, sebelum janji Tuhan mengenai Kristus itu datang, itu ditambahkan oleh karena adanya pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, pertanyaannya, apa maksudnya hukum Taurat kata Alkitab? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Ya, jadi sampai datangnya kasih karunia dan kebenaran di dalam Kristus itu datang, maka hukum Taurat itu ditambahkan. Bagaimana bunyi janji Tuhan itu? Kita melihat dalam Kejadian 12 ayat 7 mengatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ini janji Tuhan bahwa ia akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, Tuhan berjanji bahwa ia akan memberikan negeri itu kepada keturunanmu. Itu janji Tuhan kepadanya. Pertanyaannya, janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada Abraham ini, itu siapa keturunan yang dimaksudkan oleh Tuhan? Lalu kapan hukum Taurat itu ditambahkan kepada janji itu? Pertanyaannya,
Alkitab memberikan jawaban seperti ini dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu. Jadi janji itu tadi diucapkan di dalam Kejadian pasal 12 tadi ayat 7 mengatakan, dan dikatakan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Dikatakan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan keturunanmu itu yaitu Kristus. Itu kata Alkitab Galatia pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Jadi keturunanmu yang dimaksudkan oleh Alkitab kepada Abraham pada waktu itu yaitu Kristus. Lalu kapan hukum Taurat itu diberikan? Ayat 17 berkata, maksudnya ialah janji yang sebelumnya disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu kehilangan kuasanya. Jadi janji Tuhan itu sudah disahkan, sementara hukum Taurat itu muncul setelah janji itu diucapkan 430 tahun. Terbitnya itu ditambahkan, sementara janji itu mendahului. Itu maksudnya ditambahkan, mengurung mereka untuk mereka mengenal dosa sampai tiba kepada janji itu digenapi. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, Kristus adalah penggenapan janji Allah tentang keturunan yang dimaksudkan oleh Allah, serta Kristus adalah penggenapan hukum Taurat yang mengungkapkan rencana dan kehendak Allah itu seutuhnya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Cahaya Injil itu kabar baik tentang kemuliaan Kristus. Bagaimana kabar baik itu disampaikan kepada mereka yang begitu lelah memikul hukum yang begitu berat. Karena itu ketika Yesus mengundang orang-orang yang mendengar khotbahnya di dalam kitab Injil Matius, saudara-saudara, dalam rangkuman itu, marilah kepadaku semua yang berletih lelah dan menanggung beban, maka aku akan memberikan sentosa kepadamu. Itu beban hukum Taurat, beban hukum agama yang begitu berat, yang mereka tidak mampu pikul. Dalam konsili, dalam sidang Yerusalem Kisah Rasul pasal 15, saudara-saudara, di situ ada saudara-saudara yang ingin menaruh kembali hukum itu. Tetapi itu ditolak oleh sidang Yerusalem, karena menurut Petrus bahwa mereka pun tidak mampu memikul itu. Hanya kasih karunia dan kebenaran di dalam Kristuslah yang dapat memerdekakan setiap orang dari hukum dosa dan hukum maut itu. Dalam konteks keseluruhan pandangan ini, pembahasan Rasul Paulus ini akhirnya membawa kita kepada implikasi teologis dan distribusi konteks ini pada kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, Rasul Paulus melihat pelayanan pemberitaan Injilnya itu menimbulkan masyarakat perjanjian baru, di mana wahyu Allah tidak diungkapkan dalam loh-loh batu, melainkan di dalam hati oleh Roh Allah. Ayat 3 sampai ayat yang ke-6 dengan jelas mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu ada surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang terdiri dari yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Dengan menggunakan deskripsi ini, Rasul Paulus merefleksikan nubuat Nabi Yeremia dalam Yeremia 31 sampai 34 mengenai perjanjian yang baru, di mana kehendak Allah itu ditulis di dalam hati manusia.
Kita baca, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi mereka mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi di dalam hal ini ada sebuah refleksi dari tulisan Rasul Paulus ini tentang janji Tuhan mengenai umat perjanjian baru itu. Menurut Rasul Paulus, bahwa gereja Tuhan atau gereja Yesus Kristus adalah pemenuhan visi dari Nabi Yeremia ini. Pemenuhan visi dari Nabi Yeremia ini. Lalu kemudian Paulus melanjutkan kontras ini dengan menggambarkan pengalaman Musa dan Israel ketika 10 perintah itu diberikan. Mari kita lihat kontrasnya dalam Keluaran 34, 29-35. Ketika Musa membawa loh-loh batu dari gunung Sinai, itu wajahnya bersinar-sinar ketika ia melihat kemuliaan Tuhan. Ayat 18-20 dengan mengatakan bahwa wajahnya bersinar-sinar, dan umat Israel merasa takut mendekat kepada Musa. Kemudian Nabi Musa menyelubungi wajahnya, dengan demikian menutup pancaran kemuliaan Allah itu di wajahnya. Kita baca ayat 35. Bangsa Israel akan melihat wajah Musa bercahaya, sehingga Musa akan menutup wajahnya lagi. Jadi ditutupnya, karena orang Israel takut melihat pancaran wajah ini. Ia hanya membuka penutup wajahnya yang penuh kemuliaan itu, yang memancar itu, ketika ia berbicara dengan Tuhan. Kata ayat 35. Nah, di ayat 7-11 pembacaan kita, Rasul Paulus membandingkan penyampaian dan pancaran kemuliaan Allah saat pemberian perjanjian lama itu melalui Musa dengan kemuliaan perjanjian baru yang lebih besar yang diberikan melalui kehadiran Roh Kudus yang digenapi di dalam Kristus Yesus. Artinya, penyataan khusus tentang kemuliaan Allah yang benar itu hanya mungkin melalui Kristus dan kuasa Roh Kudus. Kita membandingkan dengan Efesus 1 ayat 17 dan 18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Ini doa Rasul Paulus untuk dapat mengenal Allah dengan benar itu hanya mungkin jika Allah memberikan roh hikmat dan wahyu melalui Kristus Yesus dan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kita lihat, saudara-saudara, implikasi teologis yang kedua dan distribusinya bagi kita yang percaya pada masa kini. Yang kedua, setelah mengungkapkan perbandingan kemuliaan perjanjian lama yang nampak melalui pelayanan dan wajah Nabi Musa dan kemuliaan perjanjian baru di dalam Kristus, kemudian Rasul Paulus menyatakan bahwa selubung yang menutup wajah Musa untuk menyembunyikan pancaran kemuliaan yang ia terima dari Tuhan di ayat 13 itu melambangkan kebutaan Israel pada masa lalu dan sekarang ini jika mereka membaca perjanjian lama itu. Ayat 14 mengatakan seperti itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih menyelubungi mata mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karenanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ini yang dibuat oleh Rasul Paulus, dikatakan dalam penjelasannya bahwa pikiran mereka telah menjadi tumpul, dan penolakan terhadap Yesus Kristus yang adalah Mesias menunjukkan sampai pada hari ini pemberontakan mereka terhadap Allah terus berlangsung, saudara. Itulah selubung yang masih ada yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kapan saja mereka membaca kitab Musa atau hukum Taurat di ayat 15, selubung itu tetap ada. Kita baca ayat 15, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka.
Tetapi jika seseorang berpaling kepada Kristus, maka Rasul Paulus menyimpulkan selubung itu akan diambil atau disingkapkan. Ayat 16-17 mengatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di sini terjadi sebuah kemerdekaan, bukan hanya meliputi selubung yang tersingkap, tetapi juga kemerdekaan dari dosa, maut dan tuntutan hukum Taurat itu. Pada saat dimerdekakan, orang akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa, dari maut, dari hukum Taurat, dari hukuman, dan selubung itu telah diangkat dari kita sehingga kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, segambar dengan Allah. Ketika manusia diciptakan, itu adalah cermin kemuliaan Allah. Sepeta dengan Allah, kita adalah cermin kemuliaan Allah. Kita diciptakan untuk menceritakan kemuliaan Allah. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menciptakan kami sepeta dengan gambar-Mu. Kami adalah orang yang mencerminkan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu oleh Kristus Yesus Kristus, oleh Kristus Yesus Tuhan kami. Kami dapat memancarkan kemuliaan Allah itu di dalam, melalui, dan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari saudara-saudara terus buka hati, buka pikiran dan kemauan kita supaya Kristus memimpin seluruh kehidupan kita. Dan saya selalu mengajak saudara untuk setia dalam ibadah online. Ajak temannya untuk mereka boleh bertumbuh bersama dengan kita supaya kita dapat memuliakan Allah. Mari kedangkan tangan saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, sebagai orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, pulanglah dengan sukacita karena Tuhan mengasihi saudara-saudara, dan saudara-saudara diberikan mandat oleh Tuhan untuk menceritakan kemuliaannya. Bawalah berkat ini dengan penuh sukacita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari saat ini lagi hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua yang percaya berkata haleluya, amin.